Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Pelajaran kita hari ini tentang al-at'imatul mukhtalatatu bi muharram. Yani makanan yang tercampur dengan yang diharamkan. Jadi makanan yang dicampuri dengan sesuatu yang diharamkan. Entah makanan itu biar terasa enak, kemudian ditambahi lezat, ataupun ditambahi berbagai macam jenis minyak, ataupun tambahan-tambahan yang lain yang itu diharamkan. Dikatakan dari sini, i'lam anna ikhtilatal mubahi bil muharrami min asbabi tahrimil at'imah. Ketahuilah bahwasanya tercampurnya makanan yang halal dengan yang haram itu menjadi sebab haramnya makanan itu. Jadi kalau ada makanan yang halal kemudian kok tercampur atau dicampuri atau ditambahi dengan perkara yang atau barang yang haram, maka menjadi haram seluruh makanan itu. Sawa'an akana hayawanan atau ta'aman. Baik itu hewan maupun makanan. Kalau hewan misalnya kal mutawallad min hayawan makulin wa ghairi makulin. Hewan misalnya kalau disilangkan hewan dikawinkan antara yang halal dengan yang haram Jadi hewan yang halal dikawinkan dengan hewan yang haram, maka nanti anaknya ini menjadi haram Misalnya di sini dicontohkan yang persilangan hewan itu al-bighal Bighal al-mutawallad baina khimaril ahli wa khail. Bighal itu campuran hasil persilangan atau hasil perkawinan antara khimar dan kuda. Khimar ahli, yakni khimar yang negeri, khimar yang jinak bukan khimar waksi, bukan khimar buruan yang liar Nah, kalau mereka dikawinkan antara khimar ahli ini, khimar negeri khimar yang sudah jinak, kemudian dikawinkan dengan kuda, nanti menghasilkan atau anaknya disebut bighal. Lah bighal ini menjadi haram. Kemudian kita akan bahas tentang lebih detail lagi tentang makanan-makanan yang biasa di sana ada tambahan atau aditif tambahan dengan zat yang lain Yang ini nanti halal apa haram tergantung dari halal atau haram tambahannya itu campurannya itu. Maka akan dibahas yang pertama yang biasa dicampurkan itu, yang pertama di sini al-iddihan, yakni berbagai macam jenis minyak. Kita tahu bahwa adhun tatanawwa'u bitanawi masadiriyah. Yang namanya minyak itu bermacam-macam tergantung dari sumbernya, asalnya apa dia Maka wa yakhtalifu hukmuha biikhtilafi anwa'iha. Nanti hukumnya halal apa haram itu berbeda sesuai dengan sumbernya. Asalnya minyak itu dibikin.
kan secara garis besar minyak itu ada dari dua ya, dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, yang kedua dari hewani. Kalau dari minyak hasil dari tumbuh-tumbuhan tentunya kebanyakan halal ya, karena kebanyakan tumbuh-tumbuhan itu adalah halal. Kecuali kalau itu tumbuhan-tumbuhan yang beracun, maka jelas minyaknya juga jadi haram ya, karena kalau tumbuhan beracun itu haram untuk dikonsumsi ya. Sehingga minyaknya juga haram ya. Tapi pada dasarnya kan lebih banyak yang halal kan tumbuh-tumbuhan itu. Yang beracun kan nggak banyak ya. Kemudian yang kedua minyak yang aduhun hayawaniyah, yakni minyak hewani. Dan ini tentunya dibagi menjadi dua, yakni dari hewan-hewan yang makulul lahmi, yakni hewan-hewan yang dagingnya itu dihalalkan untuk dimakan. Entah itu mungkin dari onta, sapi, kambing, ayam, ya, kelinci ataupun yang lain-lainnya. Ya. Nah, minyak dari hewan ini menjadi halal kalau melalui proses penyembelihan hewan tersebut secara syar'i. Tetapi kalau diambil minyaknya tapi tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i, maka ya tetap haram minyak tersebut. Jadi minyak dari hewan itu halal kapan? Ketika dia diambil dari hewan yang halal dengan melalui proses penyembelihan yang syar'i. Tapi kalau tidak melalui penyembelihan syar'i maka menjadi haram. Maka makanan yang dicampur dengan minyak itu juga jadi haram. Kemudian yang kedua, yang diambil dari hewan yang tidak halal. Maka apa? Minyaknya sebenarnya tidak halal meskipun dia disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Misalnya dari minyak babi misalnya. Ya. Maka walaupun ketika babi ini dibunuh dengan cara disembelih ya, tetap tidak haram. Maka misalnya kalau ada minyak babi misalnya, nah minyak ini haram. Kemudian kalau makanan dikasih itu, ya, entah sedikit atau banyak, menjadi haram. Itu dari minyak ya. Kemudian ya termasuk kalau nanti digunakan untuk menjadi apa, misalnya bukan untuk makanan ya, minyak misalnya untuk sabun ya, jadi tidak halal karena najis ya, tidak boleh walaupun tidak dimakan ya. Kemudian yang kedua gelatin ya. Ini juga banyak makanan yang dicampur dengan gelatin ya. Biasanya untuk apa? Ya biar tambah terasa enak ya, tambah menarik ya. Mungkin juga tambah manis mungkin seperti itu ya. Maka bagaimana kalau makanan yang dicampur dengan gelatin ini? Maka dua macam. Kalau diambil dari gelatin ini diambil dari hewan ya, yang hewan itu mubah dimakan, halal ya, dan disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, maka ya halal, gelatinnya halal. Makanan yang ditampur dengan gelatin juga halal. Yang kedua, jika asal gelatin itu sumbernya dari hewan-hewan yang haram, maka ya haram. Demikian pula kalau dari hewan halal tapi tidak melalui penyembelihan syar'i, maka ya gelatinnya jadi haram. Jadi untuk kehalalan ini
gelatin itu harus diambil dari hewan yang halal, kemudian hewan itu disembelih dengan cara yang halal. Ya. Kemudian yang ketiga, yang biasa untuk tambahan makanan, yakni di sini al-ajban, yakni keju ya. Tip. Untuk keju ini ya tentunya halal apa haram tergantung dari nanti dari hewan, diambil dari susu apa ya. Kan keju kan dibuat dari susu ya. Maka susunya itu diambil dari susu hewan apa ya. Kemudian apa? Kalau diambil dari susu yang hewannya halal, maka halal. Sekali lagi saya ulangi, kalau diambil dari hewan yang halal, susunya apa? Hewan yang halal, susu hewan yang halal. Ya. Kemudian, ya, kan untuk membuat keju itu kan di apa? Butuh apa ya sebenarnya? Probiotik apa ya? Zat untuk apa? Menjadi itu namanya probiotik ya. Nah itu kalau yang saya bahasakan probiotik ya. Probiotiknya itu diambil dari yang halal juga ya, maka menjadi halal keju itu. Tapi kalau yang kedua, dia dari binatang halal tapi probiotiknya itu apa? Itu tidak apa? Tidak halal, dari berasal dari hewan yang tidak halal, maka juga keju itu menjadi tidak halal juga. Yang ketiga, kalau diambil dari apa? Hewan yang haram, susunya dari hewan yang haram, ya. Entah itu probiotiknya haram atau halal, ya tetap menjadi haram. Ya. Itu keju ya, sehingga ya keju itu hukumnya nanti halal apa haram tergantung dari satu hewan, apa hewan itu halal apa haram. Yang kedua, probiotik yang digunakan, yang dipakai untuk membuat keju itu dari halal apa haram. Ya. Itu beberapa jenis makanan yang biasa ditambahi, entah dengan minyak, entah dengan apa, gelatin, entah dengan keju ya. Maka kalau tambahan ini haram, maka makanan itu yang tadinya halal ya menjadi haram semuanya. Jelas ya begitu? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.